tiga hal ini. Ya, yang pertama, garis AC, ini harusnya ada kayak gininya ya. Kalau garis AC dan garis BD. Maksudnya apa? Berpotongan. Jadi garis AC dan garis BD itu berpotongan, terletak di satu bidang gitu. Lalu garis AE dan garis EH ini ya. AE, EH itu juga berpotongan. Ini titik potongnya ya, titik E. Lebih bagus disebutkan titik potongnya. Kalau yang ini tadi tipot. Titik potongnya anggap ini O, berarti titik O. Tipotnya, tipot tuh titik potong ya. Tipotnya yang ini E. BF, garis BF dan BG. BF, terus BG. BF, BG. Ya enggak nemu ya. Ini mungkin maksudnya, oh ini FG ya, sorry. BF, lalu FG. Titik potongnya, tipotnya adalah titik F. Seperti itu ya. Mudah. Cara menganalisisnya mudah. Intinya kamu hanya perlu menemukan garis yang berpotongan. Selain tiga ini, itu masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya, bisa CG dengan GF, ya. Bisa tarik garis BG dengan FC, begini. Ya kan? Jadi masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya, gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang sejajar. Kalau tadi kedudukan garis terhadap garis lain yang saling berpotongan. Nah, sekarang yang sejajar. Nah, ini adalah bidang alfa. Ada dua garis, yaitu P dan Q. Kebetulan P dan Q sejajar, ya. Terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai satu titik persekutuan. Tidak ada karena tidak berpotongan, gitu. Mudah menganalisisnya menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Nah, yang contoh lain lagi, yang bersilangan. Kalau bersilangan juga tidak ada titik potong. Nah, jadi ini sebuah bidang alfa. Ini adalah garis S. Membayangkannya garis S ini menembus. Jadi ini misal buku kertas ya, ada garis menembus. Jadi ini Mbak tulis dengan bayang-bayang. Mbak garis dengan bayang-bayang. Jadi garis S itu menembus bidang alfa ya. Ini harus dibiasakan dengan kata-kata menembus karena nanti ada juga namanya titik tembus ya. Jadi garis S dan garis R itu bersilangan. Yang seperti ini bentuknya namanya bersilangan. Tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan ya. Jadi tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak mempunyai titik perpotongan ya, atau tidak ada satu titik persekutuan gitu. Nah, lalu selanjutnya berimpit ya, berimpit. Jadi ada berpotongan, garis yang berpotongan, garis yang sejajar, garis yang bersilangan, dan garis yang berimpit. Kalau garis yang berimpit ya ada dua garis terletak pada tempat yang sama. Contoh ini ada garis ya, ada dua garisnya, garis H dan garis G, tapi dia berimpit gitu. Jadi ibarat garis, ini garis garis H, ini garis G, dia berimpit begitu. Nah, kalau berimpit otomatis titik potong atau titik persekutuannya itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau cuma berpotongan begini hanya satu titik potong, tapi kalau berimpit wah titik potongnya banyak, lebih dari satu. Gitu. Itu adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Ingat, garis yang berpotongan, garis yang sejajar, garis yang bersilangan, dan garis yang berimpit. Kalau kedudukan titik tadi terhadap garis maupun bidang itu hanya ada dua kedudukannya. Dia terletak pada atau terletak di luar, begitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kalau tadi kan garis terhadap garis lain, sekarang garis terhadap bidang. Nah, kalau garis terhadap bidang, ini contohnya. Ini ada sebuah bidang alfa, ini juga bidang alfa. Ini ada garis ya, dua garis di dalam, garis M dan garis N. Garis M dan garis N terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Nah, untuk setiap titik pada garis M dan N itu terletak pada bidang alfa. Jadi gitu. Nah, karena garisnya terletak pada bidang alfa, sudah secara otomatis titik-titik yang terbentuk di garis ini juga terletak pada bidang alfa. Tuh, titik pada garis M dan N terletak pada bidang alfa. Nah, yang kedua,
ada garis L. Garis L ini di luar bidang alfa. Garis K di dalam atau pada. Bahasanya di pada saja ya, jangan dalam. Jadi garis K itu terletak pada bidang alfa. Karena garis L sejajar garis K, maka sama saja ya, sama halnya bahwa garis L itu sejajar dengan bidang alfa. Perlu diperhatikan, garis L tetap berada di luar bidang alfa, tapi dia sejajar bidang alfa. Kenapa? Karena garis L sejajar garis K, dan garis K itu terletak di dalam bidang alfa atau pada bidang alfa. Jadi secara tidak langsung garis L pun sama, sejajar dengan bidang alfa. Jadi sejajar dengan bidang alfa bukan berarti di dalam ya, dia tetap berada di luar. Begitu. Oke. Nah, ini contoh lain ya. Ini adalah bidang alfa. Di sini ada 3 garis ya. Ada 3 garis. Garis yang pertama garis S, lalu garis R, lalu garis H. Garis H ini kalau kalian bayangkan dia menembus ya, garis yang menembus. Jadi misal ini kertas, ini garis H-nya. Jadi tembus ke bawah. Tembusannya ini Mbak gambar dengan garis putus-putus. Oke, garis H memotong atau menembus bidang alfa, gitu ya. Nah, analisis yang kedua, garis S dan garis R terletak pada bidang alfa. Oke, analisis yang selanjutnya, titik A adalah titik persekutuan atau titik potong garis S, garis R, dan garis H. Nah, titik A itu juga bisa disebut dengan titik tembus ya. Jadi ada dia karena kebetulan garis H menembusnya pas pada titik A. Jadi titik A itu bisa dibilang titik tembus juga sebagai titik potong atau titik persekutuan gitu. Nah, untuk yang ini ada bidang alfa ya, bidang alfa. Lalu ada garis J, ini juga menembus garis J ya. Yang ini ya, garis J ini menembus titik tembusnya B. Garis J memotong atau menembus tegak lurus bidang alfa. Kalau yang ini tadi tidak memotong tegak lurus ya, ini ada tandanya. Tanda apa ini? Tanda siku-siku ya. Jadi garis J memotong atau menembus tegak lurus bidang alfa. Nah, maka garis J itu tegak lurus dengan semua garis di bidang alfa, termasuk garis W atau V. Jadi ada garis W, ada garis V pada bidang alfa. Nah, garis J itu menembus tegak lurus terhadap bidang alfa. Maka secara tidak langsung semua garis yang ada di bidang alfa itu tegak lurus dengan garis J. Begitu. Oke, untuk yang kelima. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Ini yang terakhir ya. Kalau bidang terhadap bidang ya sudah tidak ada garis ataupun titik yang digambar, tapi semuanya tentang bidang dengan bidang. Ingat, kalau bidang itu kan 2 dimensi ya, berarti ada panjang ataupun lebarnya. Jadi ini ada 2 bidang, anggaplah bentuknya persegi panjang atau jejer jenjang ya, terserah kalian. Ini bidang alfa, ini bidang beta. Bidang alfa sejajar bidang beta. Sebenarnya kalau gambarnya bagus ini kelihatan sejajar ya, anggap aja ini sejajar. Lalu karena tidak mempunyai, di sini kenapa sejajar? Dia tidak mempunyai garis persekutuan ya. Jadi kalau tadi kan kita bahas titik persekutuan atau titik potong. Nah, kalau yang ini bidang dengan bidang itu namanya ada garis persekutuan. Garis persekutuan tuh garis temu. Nah, ini tidak ada. Nah, contoh yang ini bidang dengan bidang, dia berpotongan tegak lurus. Nih, bidang alfa dengan bidang beta. Jadi bisa dibayangkan misal 2 kertas ya berpotongan tegak lurus. Nah, bidang alfa berpotongan dengan bidang beta, berpotongannya tegak lurus ya. Nah, karena mempunyai garis persekutuan berpotongan, oleh sebabnya mempunyai garis persekutuan AB. Ini garis persekutuannya, yaitu garis AB. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami cara menganalisanya.
kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya. Perhatikan kubus berikut. Sebutkan pasangan bidang yang saling sejajar, pasangan bidang yang berpotongan. Nah, kalau bidang berarti begini dulu, kubus itu ada berapa bidang? Bidang itu bisa disebut sisi ya. Bidang itu nama lainnya adalah sisi. Jadi kalau kubus itu ada 6. Ada 6 sisi atau 6 bidang. Bawah, atas sudah 2, samping kanan samping kiri sudah 2, udah 4 ya, depan belakang. Gitu ya. Jadi A, B, F, E, B, C, G, F itu adalah bidang. Makanya itu tadi saya bilang kalian harus paham materi dasar, yaitu tentang bangun ruang waktu SMP dan SD. Bangun ruang itu kan di situ belajar diagonal, belajar sisi, rusuk, sudut, yang seperti itu. Mbak sengaja nggak ulang, Mbak ingin tahu apakah kalian masih ingat. Kalau ingat atau tidak nanti kelihatan dari mengerjakan tugasnya gitu. Oke, nah jawabnya dari kubus ini ya, dari kubus ini pasangan bidang yang sejajar. Pasangan bidang yang sejajar yaitu berarti yang sejajar ya, ABCD itu dengan EFGH. Nih, atas dengan bawah, samping kanan dengan samping kiri, depan dengan belakang gitu ya. Contoh ABFE. ABFE itu pasti dengan DC HG gitu ya. Jadi ini supaya lebih enak, atas bawah, depan belakang, kanan kiri ya, gitu, supaya lebih memudahkan. Lalu pasangan bidang yang berpotongan. Pasangan bidang yang berpotongan ya ini yang berpotongan AB CD ya, bawah nih AB CD itu dengan ABFE. ABFE. Jadi saya kasih warna merah ya. Ini ABFE dengan ini ABCD. Kalau digambarkan sendiri ya, kalau digambarkan sendiri jadinya begini. Jadinya seperti ini. Nah, berpotongan kan? Berpotongan itu punya titik temu atau titik titik temu, garis temu atau garis persekutuan. Mana garis persekutuannya? Garis persekutuannya ya ini. Ini kan tadi ABCD, ABFE. Inilah garis persekutuannya. Gitu. Jadi dikatakan dia berpotongan ya, dikatakan dia berpotongan itu kalau punya garis persekutuan nih. Garis persekutuannya adalah garis AB. Seperti itu. Nah, 2, 3 juga sama. Kalian bisa lihat pada gambarnya. Begitu. Jadi itu contohnya. Contoh mengerjakan soalnya seperti itu. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakan soalnya. Ya. Soalnya cara menjawabnya seperti tadi contoh yang barusan kita bahas. Di sini soalnya ada 6 nomor. Ya, ada 6 nomor. Nah, flashback untuk pelajaran SD atau SMP ya. Nanti kalian jawab ini yang tadi saya bilang materi dasar. Tolong dijawab dengan selengkap-lengkapnya. Bisa searching di Google atau lihat buku, terserah. Yang bagian ini ya, bagian nomor 6. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bisa. Tapi pasti bisa ya, karena gampang, belum ngitung ini. Ini cuma menganalisis, belajar konsep, belajar menguntai kata-kata pada matematika gitu ya. Jadi itu baru tentang kedudukannya hari ini. Nanti untuk les berikutnya jarak lalu sudut. Ini sudah mulai menghitung kalau jarak dan sudut. Begitu ya. Oke, selamat bekerja. Jangan lupa untuk dicatat. Dicatat yang rapi, kalau bisa di buku yang agak tebal karena sudah kelas 12, materinya banyak supaya nanti kalau ujian kelulusan itu enak belajarnya. Begitu ya, itu saran dari Mbak. Siapkan buku matematika wajib yang tebal, minat juga begitu. Jadi jangan hanya disalin di cakaran-cakaran. Jangan ya. Jadi supaya les itu ada hasilnya, ada catatannya. Setidaknya lupa atau apapun, yang penting udah punya catatan. Namanya manusia, lupa itu wajar.
Yang penting kalian punya catatan. Oke, selamat bekerja.